Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in saqalah wa inna saqalatal qulub zikrullah. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmatnya yang Allah karuniakan kepada kita. Begitu banyaknya nikmat Allah, kalau kita menghitungnya kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Iman, Islam, sehat wal afiat, panjang umur dan kenikmatan menikmati hidangan hidayah Allah. Salat di awal waktu, berjamaah di masjid. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Haratul mukarramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, pengurus masjid Nurul Islam rahimakumullah, akhifillah Ustaz Khairul Iman dan semuanya, dan putra saya yang tadi menjadi imam Muhammad Faza Ilham. Alhamdulillah, silaturahim di awal bulan Syawal, ya, pertengahan bulan Syawal ini mudah-mudahan menambah semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syawal itu sendiri artinya irtifa, meningkat. Jangan sampai kita terjebak oleh ibadah rutinitas ritual yang tidak membekas, yang akhirnya selama Ramadan semangat ibadahnya luar biasa, selesai Ramadan kendor. Karena itu bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan ibadah, peningkatan akidah, peningkatan akhlak, peningkatan dalam apa yang kita lakukan selama Ramadan kita tingkatkan lagi. Jangan sampai kebalikannya. Karena setan dengan berbagai cara menjerumuskan kita agar kita menjadi temannya di neraka. Nauzubillahi min zalik. Karena itu pada subuh hari ini ya, kita saling mengingatkan di bulan Syawal. Jangan sampai sebagaimana diungkapkan tadi, ada ungkapan para ulama, kun Abdullah wala takun Abdur Ramadan. Jadilah kalian hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Apa itu maknanya hamba Allah dengan hamba Ramadan? Kalau hamba Allah istiqomah, ibadah terus. Tapi kalau hamba Ramadan, rajinnya hanya di bulan Ramadan saja. Ramadan dia mampu menahan nafsunya, mampu mengendalikan nafsunya. Ramadan dia rajin ke masjid, Ramadan dia rajin membaca Al-Quran, bahkan bisa hatamkan Al-Quran. Selesai Ramadan bebas, sebebas-bebasnya. Nauzubillahi min zalik. Nafsu tidak terkendali lagi. Ramadan sabar, tidak sabar lagi. Ramadan dermawan, tidak dermawan lagi, bahkan menjadi orang yang bakhil bin pelit alias kikir bin medit. Ya, nauzubillahi min zalik.
Bahkan pelitnya pun 17 setan. Saking pelitnya. Ya, Ramadan dia rajin baca Quran, selesai Ramadan enggak baca Quran lagi, enggak disentuh lagi Quran. Ini menjadi hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Karena itu jaddidu imanakum, perbaharilah iman kalian dengan bizikri la ilaha illallah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusi agar kita bisa kembali di bulan Syawal ini meningkat iman kita, meningkat ibadah kita adalah dengan zikrullah. Apa itu zikir? Nah, ini di awal pertemuan kita hari ini. Setelah tausiah, nanti kita akan zikir sampai waktu syuruk insya Allah. Zikir itu artinya ingat dan sebut. Ingat di dalam hati, sebut dengan lisan. Kalau menyatu antara ingat dan sebut, itu makna awal dari kehusuan. Nah, zikir ini secara garis besar ada 4. Pertama, zikir qalbiyah, zikir di hati. Nah, ini kita bisa lakukan dimanapun kita berada. Di masjid, di rumah, di perjalanan, di atas motor, mobil, pesawat, di atas kereta, dimanapun kita bisa berzikir. Dalam keadaan berwudu atau tidak, dalam keadaan hadas kecil atau dalam keadaan hadas besar pun kita bisa terus berzikir. Alladzina yazkurunallah qiyamau wa qu'udan wa 'ala dzunubihim. Yaitu hamba Allah yang selalu berzikir kepada Allah dalam berbagai posisi. Diri, duduk, berbaring. Selalu ingat Allah dimanapun dia berada. Zikir qalbiyah. Yang kedua namanya zikir akliyah. Zikir dengan akal. Apa maknanya Bapak Ibu rahimakumullah? Memahami setiap apapun yang terjadi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Zikir akliyah artinya zikir yang mampu dia menyadari, memahami bahwa semua yang terjadi dalam orbit takdirnya Allah, dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam ketentuan Allah. Ya. Hari ini, pagi ini, subuh ini saya ditakdirkan ada di Masjid Nurul Islam. Perjalanan tadi 3:30 sampai sini jam 4 dari Parung. Jadi rumah saya di Parung. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Allah takdirkan oleh Ustadz Khairul Iman bisa berada di sini. Ini semuanya adalah orbit takdirnya Allah. Kita sekarang sehat, kita bisa beribadah dalam takdirnya Allah. Insya Allah Allah takdirkan tahun ini, insya Allah saya bisa menunaikan rukun Islam ke-5. Itu juga takdir Allah. Ya, Allah takdirkan gagal lagi. Ya, kegagalan cinta ya. Ini adalah takdir Allah. Ya, karena pandemi kan 2 kali nggak jadi. Kemudian tahun ini insya Allah dari 200.000 orang jamaah haji, kotanya dikurangi jadi separohnya. Alhamdulillah kami bersama istri salah satu di antara keduanya yang insya Allah bisa menunaikan. Mohon doanya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Menjadi haji yang mabrur, dan itu adalah takdir Allah. Semuanya adalah dalam kondisi takdir Allah. Kita saat ini tidak bisa menunaikan ibadah haji, tapi setiap hari kita bisa mendapatkan pahala haji. Bagaimana caranya? Man qada fi jama'atin, siapa orang yang salat subuh secara berjamaah, summa yazkurunallah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai waktu syuruk, sampai isyraq, dan dia salat sunnah 2 rakaat. Apa dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi? Dia mendapatkan pahala haji, pahala umrah, tamatan, sempurna. Jadi ternyata Maha Rahman Rahimnya Allah, kita mungkin sulit, belum bisa melaksanakan ibadah haji umrah, tapi Allah karuniakan. Setiap hari kita bisa mendapatkan pahala haji dan pahala umrah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahkan, mendapatkan pahala haji umrah setiap hari. Amin. Masya Allah. Tuh, zikir akliyah. Yang ketiga, zikir lisaniyah. Zikir dengan lisan. Apa itu maknanya zikir dengan lisan ini? Artinya adalah zikir, buah dari zikir qalbiyah, buah dari zikir akliyah, lalu diterjemahkan dengan zikir lisan. Jadi kalau zikir lisan saja boleh, memang lebih baik daripada tidak sama sekali berzikir.
Tapi kalau zikir dengan lisan saja namanya zikiran. Kalau mengucapkan tahlil hanya tahlil saja namanya tahlilan. Mungkin baru sekedarnya. Nah, harusnya adalah zikir lisan ini adalah buah daripada zikir hatinya, buah dari zikir akalnya, lalu diterjemahkan dengan menyebut nama Allah. Makanya dalam hadis kursi Allah pun sampai menyatakan, Rasulullah bersabda, ana kata Allah, ma'a abdi zakaroni wa taharakat fi syafatahu. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut-nyebut namaku. Artinya adalah Allah bersama kita selama hati kita ingat Allah dan lisan kita menyebut nama Allah. Makanya ketika kita mengungkapkan zikir lisan, jangan sungkan, jangan malas gitu. Apa maknanya, hikmahnya? Masya Allah. Mungkin seringkali kita berkata kasar, kotor, gibah, fitnah, dusta. Dengan zikir lisan dihapuskan tuh dosa tuh. Jadi diungkapkan zikir lisan itu. Ya, zikir lisan. Itu yang ketiga. Yang keempat, zikir seluruh anggota tubuh kita. Apa itu? Al-muti taqwa. Matanya melihat yang pantas. Al-Quran, keluarga. Ya kan? Telinganya berzikir, mendengarkan ayat-ayat Allah, tausiah, nasihat. Tangannya berzikir, inginnya memberikan manfaat, bersedekah. Ya, tidak mau menyentuh yang bukan mahramnya. Ya. Kemudian kakinya berzikir, melangkah ke tempat yang Allah ridha, masjid, musholla, majelis-majelis ilmu, ya, mencari nafkah. Ya, jadi jangan anggap mencari nafkah itu ibadah, bukan. Itu justru jihad. Ibadah sekaligus jihad. Allahu Akbar. Talabul halal jihad fi sabilillah, kata Nabi. Mencari rezeki yang halal itu jihad di jalan Allah. Melangkahkan kaki mencari rezeki yang halal. Jihad. Hati, apalagi hati. Jadi seluruh anggota tubuh kita gunakan dalam potensi berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hikmahnya? Ini simpulannya. 5:30 tausiah kita setelah itu zikir. Pertama, ya, makanan rohani, ta'mur ruh. Ya, sama dengan jasmani, kalau kita tidak makan gimana? Sakit, lemes. 2-3 hari, seminggu, sebulan, ya mati dong. Manusia perlu makanan. Ya. Rohani juga perlu makanan. Apa makanan rohani? Zikir. Nah, makanya kita tidak pernah bosan makan nasi. Ya betul. Orang Indonesia kan makanannya nasi. Pernah nggak Bapak Ibu bosan makan nasi? Nggak pernah. Begitu pula dengan hati kita. Pernah nggak bosan baca Al-Fatihah? Nggak pernah. Kenapa itu? Makanan rohani yang amat sangat bergizi bagi rohani kita. Makanya zikir itu makanan rohani yang amat sangat bergizi. Ala bizikrillah tasmainul qulub. Hanya dengan berzikir hatimu menjadi damai, tenang, bahagia. Jadi ketenangan itu adalah melalui zikir. Bukan melalui banyak harta, tinggi jabatan, ya, populer, enggak. Tapi zikir itu membuat kebahagiaan, ketenangan. Makanya makanan rohani yang amat sangat bergizi itu adalah zikir. Kemudian yang kedua, bukti kita hamba Allah yang beriman. Semakin dia beriman, semakin banyak zikirnya. Kurang iman, kurang zikir. Tidak beriman, tidak mungkin dia berzikir. Al-Ahzab 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya zikir. Panggilan iman. Panggilan iman, panggilan zikir. Jadi zikir itu panggilan orang yang beriman. Semakin kuat imannya, zikirnya semakin banyak. Makanya semakin banyak zikirnya dia. Makanya zikir itu enggak terbatas. Batasan yang dilakukan misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yumitu ala kulli 10 kali, itu batasan minimal bukan maksimal. Subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar 33 kali, itu batasan minimal bukan batasan maksimal. Jadi kalau zikir itu kalimat apa? Zikron kasiro, sebanyak-banyaknya.
Jadi bukan sedikit-sedikit, sebanyak-banyaknya. Kan bisa dilakukan ketika bapak beraktivitas di depan laptop, beraktivitas ketika mencari nafkah, istri sedang mencuci pakaian, ngurus rumah tangga, ya kan? Bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun, zikir. Makanya ada ibadah tahunan, sholat id, sholat, ya kan? Idul Adha, Idul Fitri. Ada ibadah bulanan, ya, sebulan, ya, Ramadan. Ada ibadah pekanan, sholat Jumat. Ada ibadah harian, sholat 5 waktu. Ya, ada ibadah fi kulli lamhatin wa nafasin, dalam setiap helaan napas detak jantung. Zikrullah, itulah zikir. Jadi ibadah yang kita lakukan terus-menerus itu ya zikir. Itu yang kedua. Yang ketiga hikmahnya, ya, dengan zikir itu maka Allah bahagiakan. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati ini kan sering kotor oleh dosa, oleh nafsu. Sama dengan kita punya rumah, harus kita bersihin, dipel, disapu, dilap. Nah, sama dengan rumah kita juga. Kalau nggak dibersihkan gimana? Kotor. Ya, hati juga begitu. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Zikir. Rasulullah bersabda, "Inna likulli syai'in shaqalah wa inna shaqalatal qulub zikrullah." Segala sesuatu ada pengkilapnya, pembersihnya. Pembersih hati yang ternoda karena dosa, karena maksiat, zikrullah, zikir. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, zikir ini adalah membuahkan kebahagiaan, ketenangan, ridho Allah dan surga Allah. Inilah yang kita minta. Makanya man akhir kalami la ilaha illallah fadkhulal jannah. Siapa orang yang akhir hidup yang mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Nah, itulah awal menuju akhirat, alam barzah. Menuju alam barzah, sakaratul maut. Puncaknya sukses orang itu adalah ketika akhir hidupnya mengucapkan kalimat tauhid. Dan itu bisa dilakukan karena kita terus-menerus ingat Allah. Maka Allah berikan kemudahan kita untuk mengingatnya ketika dalam keadaan sakaratul maut. Dan itulah puncaknya sukses seseorang, husnul khatimah. Jadi kalau kita lihat sukses seseorang itu, oh hartanya banyak, itu mah Qarun paling kaya. Kalau orang yang mengatakan sukses itu jabatannya tinggi, Fir'aun tinggi jabatannya. Kalau orang yang mengatakan sukses itu orang yang terkenal, Abu Jahal, Abu Lahab terkenal. Bahkan terkenalnya sampai akhirat, sampai kiamat. Tabbat syada Abi Lahabi wa tab. Tapi terkenal jeleknya. Nah, jadi orang yang sukses itu adalah akhir hidupnya bisa mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Dan itulah kenapa kita mesti terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita persiapkan lahir dan batin. Kita berzikir, bermuhasabah, berdoa sampai waktu syuruk. Ya, luruskan niat karena Allah, hadirkan hati. Nanti selesai zikir ada namanya sujud syukur sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah. Zikir berjamaah sebagaimana hadis Rasulullah, idza marartum bidadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman surga, mampirlah. Para sahabat bertanya Rasulullah, di mana taman surga? Majlis zikir, halaqah zikir. Mari kita berzikir, bermuhasabah, luruskan niat, semua menghadap kiblat. Kalau perlu tutup kedua mata, kita tundukkan kepala, kita rasakan kenikmatan zikrullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsiran